Mumpung masih ada hujan, saatnya penaburan pupuk untuk pembuahan. Untuk unsurnya, nah yang saya butuhkan adalah fosfat ya. Fosfatnya lumayan 20%. Ini kalau sama TSP, ini TSP kan 46, jadi ini tidak ada separuhnya. Tapi harganya ini cuma seperempatnya. Jadi secara hitung-hitungan finansial ini jauh menguntungkan. Sebelum melakukan pemupukan, sebaiknya itu boleh ya boleh tidak. Sebaiknya itu dibersihkan. Nah, ini sekalian sedikit pengetahuan. Vertipos ini ada dua, yang warnanya hijau seperti ini, ada juga yang warnanya kuning. Jika kita berbicara kandungan, itu sama-sama mengandung unsur ini. Mana? Nah, ini sama, plek ketiplek sama, nggak ada bedanya. Untuk harga ini lebih mahal, selisihnya hampir 50.000. Nggak ada. Terus bedanya apa? Kalau yang ini tuh lebih mudah larut. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya selama hampir 3 tahun. Kapan toh tanamannya itu bisa berbuah, kapan toh tanamannya itu bisa generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dalam Agropark. Hari ini kami mau melakukan pemupukan. Pemupukan untuk pembuahan. Nah, hampir semuanya mungkin ya. Semua petani yang namanya menanam, harapannya adalah menghasilkan. Nah, saat ini adalah waktu yang tepat menurut saya untuk menghasilkan tanaman alpukat, yaitu dengan tanaman yang sudah usianya mau ke 3 tahun. Ini belum 3 tahun, ini masih beberapa bulan ke depan baru 3 tahun, dan musim buah tahun ini insya Allah tanaman ini sudah bisa diajak kerjasama. Oke, jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah pemberian nutrisi atau pemupukan. Jadi kita boleh berharap tapi harus memberikan juga, karena ini juga butuh makanan, butuh asupan nutrisi. Nah, apa saja yang ingin saya masukkan, pupuk apa saja yang ingin saya masukkan untuk tanaman ini di fase pindah ke generatif atau pembuahan. Mari kita lihat. Di depan saya ini adalah tanaman alpukat varietas Miki yang saya tanam hampir 3 tahun yang lalu, tepatnya sebelum Lebaran Haji di tahun 2023. Jadi insya Allah tahun ini nanti kalau pas masuk Lebaran Haji, masuk ke usia 3 tahun, seperti itu kira-kira. Nah, untuk tanaman ini sudah beberapa kali berbunga dan berbuah, namun memang saya biarkan aja, tidak saya pupuk generatif, biarkan dia berbunga dan berbuah suka-suka lah ya. Nah, namun di tahun ini saya tidak ingin tanaman ini suka-suka, semaunya dia, saya tidak mau. Nah, saya ingin tanaman ini semaunya saya. Jadi dia harus mengikuti apa yang ingin saya lakukan. Nah, yang saya harapkan adalah tahun ini adalah dimana saya harus membuahkan tanaman ini. Saya sudah berani membuahkan karena pertama usianya sudah 3 tahun, yang kedua postur batangnya ini sudah kuat, keker, dan siap untuk dibuahkan. Percabangannya juga sudah mantap-mantap semua ini. Apalagi yang sebelah sana itu kelut dan aligator itu sudah istimewa. Bahkan ini kelut yang barisan ini tinggi sekali. Ini memang pruningnya tidak ekstrim karena jarak tanamnya luas. Yang sebelah sini saya biarkan aja, biarkan tinggi dia. Tapi nanti tetap saya potong itu yang atas-atas biar nggak semakin tinggi. Sementara ini yang paling pinggir ini saya biarkan lebih besar dari sebelah-sebelahnya. Kalau yang sebelahnya saya pertahankan biar tidak terlalu bongsor. Sekalian uji coba dan perbandingan nanti. Nah, hari ini adalah pemupukan yang kedua. Beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan
pemupukan dasar, penaburan dolomit, kapur dolomit atau kapur pertanian. Fungsinya biar tanahnya itu netral, pH-nya baik dan menyimpan kalsium. Nah, lalu hari ini pemupukan kedua kami masukkan fosfat. Nah, ini pupuknya. Fosfat saya pakainya yang versi terjangkau, yaitu pakai Vertipos. Untuk unsurnya, nah, yang saya butuhkan adalah fosfat ya. Fosfatnya lumayan 20%. Ini kalau sama TSP, ini TSP kan 46, jadi ini tidak ada separuhnya, tapi harganya ini cuma seperempatnya. Jadi secara hitung-hitungan finansial ini jauh menguntungkan. Terus selain itu juga udah ada kalsiumnya, tambahan kalsium. Ini sama kayak dolomit, ada silika, sulfur, dan ini yang paling penting, boron. Boron ini nutrisi atau pupuk penting untuk pembuahan. Jadi teman-teman kalau mau dibuahkan pastikan ada pupuk yang mengandung boronnya. Teman-teman bisa beli langsung, pupuk boron ada, itu langsung ada. Nah, atau kalau enggak ya seperti ini yang sudah ada di sebuah pupuk yang lain. Jadi pastikan ada boronnya. Maka dari itu saya milihnya Vertipos ini. Kalau ada merek lain ya enggak apa-apa, yang penting kandungannya. Yang perlu jadi fokus kita adalah fosfat dan boron, dua ini yang harus kita fokuskan. Oke, cara pemupukannya bagaimana? Pemupukan saya beri dosis 1 kilo per pohon. Nah, ini saya kasih 1 kilo. Ini sudah, ini kemarin sudah. Kita hari ini akan lanjut ke tanaman yang lain. Oke ya, langsung kita pantau pekerjaan pemupukan. Sebelum melakukan pemupukan, sebaiknya itu boleh ya, boleh tidak. Sebaiknya itu dibersihkan. Nah, ini contohnya yang sebelah sana sudah kami bersihkan, sudah selesai kami pupuk. Ini sudah dipupuk tapi pembersihan masih OTW. Nah, ini juga perlu dibersihkan. Ini TW ya, coba kita lihat hasil sambung. Jadi ini saya TW, terus ini saya kasih hitam ini untuk biar nggak kepanasan. Nah, ini loh, kalau sungkupnya masih, ini saya sungkup. Nah, insya Allah ini aman. Nih, ini trubus ya. Nah, ini biar nggak kepanasan banget saya kasih ini. Ini hanya untuk tambahan ini. Kembali ke pemupukan. Nah, ini ternyata sudah sampai sini pemupukannya. Jadi Mickey itu udah, kelut sudah, alligator sudah, red Vietnam ini sudah, terus ini juga red Vietnam OTW di pupuk, namun belum dibersihkan. Nggak apa-apa, yang penting kita pupuk dulu karena ngejar musim hujannya ini biar meresap ya. Jadi sebaiknya dibersihkan, kalaupun tidak ya enggak apa-apa, yang penting digas pupuk. Nah, untuk dosisnya sekilo ya. Nah, ini Vertiposnya seperti ini ya. Seperti ini. Di pemupukannya kira-kira di ujung daun dan diratakan, tapi fokusnya di ujung daun seperti ini ya. Ini kita lagi mupuk, coba kita lihat dosis sekilo. Ini Vertipos sekilo
Tanaman ini sudah pernah berbuah ini. Nah, ini itu pinggir udah, itu malah stresnya masih itu. Udah berbuah. Nah, ini juga udah berbuah semua ini. Tapi kita gas lagi buahnya. Tahun ini kita fokuskan Red Vietnam juga harus berbuah maksimal, karena ini varietas yang akan kami binasakan. Mohon maaf pecinta varietas ini, saya tidak bisa mempertahankan varietas yang ini ya. Bukan karena bagaimana, namun saya fokusnya di rasa. Jadi saya ingin nanam alpukat yang rasanya itu enak. Tidak hanya ginjah, tapi juga wajib rasanya enak. Alpukat Mickey ini, kok Mickey lagi, alpukat Red V ini ginjahnya dapat, terus apa namanya itu, buahnya banyak dapat, tonasenya dapat, tapi untuk rasanya dia tidak bisa memenuhi syarat. Jadi yang akan kami lakukan adalah seperti ini, pergantian KTP. Nah, ini sebagian sudah kami TW karena sudah dapat entres yang baru, kami lakukan TW. Ada beberapa. Nah, ini TW. Nanti setelah ini musim panen berakhir, kita lakukan TW juga, menyusul. Kita lihat hasil TW kita beberapa hari yang lalu. Nah, ini contoh apa namanya itu, kena sakit ya, ini segera dikasih fungisida, kalau enggak nanti nular ini, menyebar. Kita intip, waduh, mana nih, kita intip TW. Ini adalah proses pergantian KTP. Nah ini kami TW sekitar semingguan lebih nih. Alhamdulillah, apa namanya ini, terus bahasanya aman, tidak layu, tidak menghitam. Jadi ini indikasinya tingkat keberhasilannya insya Allah tinggi. Sebelumnya saya TW itu hanya menggunakan ini ya, dan kali ini saya tambah ini plastik hitam. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus. Nah, hanya saja ini kok ada tanda-tanda seperti jamur ya. Mungkin ke depan kalau saya TW, sebelum di TW itu entresnya wajib di spray fungi mungkin ya, atau setelah di TW terus di spray. Ini kok ada tanda-tanda jamur. Nah, ini bahaya. Ini ya, TW ini varietas apa ini? Oh, ini black, ini black avocado. Black avocado kita masukkan ke dalam agropak. Black avocado. Nah, ini proses pemupukan seperti ini ya. Nah, ini pupuk ditabur, dibuang-buang ini mana ya? Nah, ini bintil-bintil. Nah, ini sekalian sedikit pengetahuan. Vertipos ini ada dua, yang warnanya hijau seperti ini, ada juga yang warnanya kuning. Jika kita berbicara kandungan, itu sama-sama mengandung unsur ini. Mana? Nah, ini sama, plek ketiplek sama, nggak ada bedanya. Untuk harga ini lebih mahal, selisihnya hampir 50.000. Nggak ada. Terus bedanya apa? Kalau yang ini tuh lebih mudah larut. Nah, itu aja. Ayo Pak, lanjut Pak. Malah menengok. Udah larut. Terus kalau saya karena ngejar, nah itu ya pakainya yang warnanya hijau biar cepat larut, terus nanti cepat merasuk. 1 kilo ya,
Ini mungkin 1 atau 1,5 bulan atau 2 bulan lagi saya kasih lagi ini. Tapi sebelum tabur yang kedua, nanti akan saya kasih kalium ya. Kemungkinan saya kasih MOP atau KCL ya. Nanti coba kita cari KCL. Nah, hari ini yang penting fokus di fosfat dulu. Oke ya. Sepertinya cukup sharing hari ini. Ini HP juga udah panas. Oke ya, ini tadi cara saya melakukan pemberian pupuk dasar. Bukan dasar ya, pupuk awalan untuk pembuahan. Jadi cukup diberikan fosfat yang tinggi. 1 kilo ya, ini 1 kilo lumayan dosisnya banyak nih kalau 1 kilo. Jadi 1 kilo mungkin 2 minggu lagi masuk KCL, mungkin 1 kilo juga KCL nya 1 kilo. Habis itu nanti 2 minggu lagi Vertipos lagi ya. Coba nanti kita pakai apa namanya itu, takaran seperti ini, dan kita lihat kira-kira hasilnya kayak apa nanti. Kalau hasilnya bagus, wah ini solusi untuk pembuahan yang tidak perlu pakai MKP ya. MKP itu mahal ya. Kalau teman-teman mau pakai MKP itu jauh lebih baik dan itu cepat. Berapa kalau yang sudah saya kasih MKP, yang sudah saya testing itu kalah 2 minggu aja udah bunga. Oke ya, ini tadi cara saya melakukan pemupukan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.